Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu memperbanyak salawat kepadanya dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Prodi Ekonomi Syariah. Saya berlokal di lokal I. Bila di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sifat-sifat dari huruf hijaiyah yang berlawanan. Baik, selamat menonton. Bila langsung saja masuk ke sifat-sifat huruf hijaiyah yang memiliki lawan. Yang pertama itu ada al-hams dan al-jahr, yang mana berdasarkan aliran nafas. Ketika nafas kita mengalir pada saat kita melafazkan huruf hijaiyah, itulah yang disebut al-hams. Dan apabila ketika nafas kita tidak mengalir pada saat melafazkan huruf hijaiyah, maka itu yang disebut al-jahr. Nah, huruf-huruf al-hams ini ada fahassahu, sahsu, sakat. Huruf-huruf al-jahr merupakan semua huruf hijaiyah selain dari huruf al-hams. Nah, contoh ayat dari al-hams itu terdapat di surah Al-Fil ayat pertama, yang mana bunyinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, tempat di bagian alam tara kaifa fa itu merupakan ada nafas pada saat kita ucapkan itu mengalir. Nah, kalau al-jahr pada ayat iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, pada di tempat di iza ja huruf jim, iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itulah contoh-contoh. Nah, baiklah, sifat yang selanjutnya ada sifat as-siddah, lawannya ar-rakhawah. Nah, di antara kedua sifat itu ada namanya al-bainiyah. Nah, sifat-sifat tersebut berdasarkan aliran suara. Kalau ar-rakhawah yaitu suara masih mengalir pada saat kita melafazkan huruf. Contohnya di ayat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di bism dia akan mengalir. Nah, kalau as-siddah itu suara tidak mengalir pada saat kita melafazkan hurufnya. Contohnya di lafaz takbir, Allahu Akbar. Nah, di akbar itu dia berhenti. Nah, selanjutnya ada huruf al-bainiyah, yaitu sebagian suara yang mengalir ketika kita melafazkan hurufnya. Contoh ayatnya di situ di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada saat di nunnya itu dia tidak langsung berhenti di situ, tapi ada sedikit mengalir. Nah, itulah yang disebut al-bainiyah. Selanjutnya ada sifat-sifat dari huruf hijaiyah, yang mana itu ada al-isti'ala, yang mana lawannya al-istifal. Nah, kedua sifat ini berdasarkan arah suara kita. Nah, kalau al-isti'ala yaitu suara mengarah ke arah langit-langit. Kalau lebih mudahnya, setiap huruf yang isti'ala, huruf-hurufnya itu seperti ada bunyi O-nya. Nah, contoh pengaplikasiannya di surah Al-Alaq, yang mana bunyinya khalaqal insana min alaqa. Khalaqal di huruf qafnya itu seperti ada huruf O-nya. Nah, kalau al-istifal itu kebalikannya atau lawannya, suara tidak mengarah ke langit-langit. Huruf-hurufnya itu selain huruf isti'ala dan kecuali juga huruf lam dan ro ketika dalam tahkim atau tebal. Contoh pengaplikasinya yaitu ada alaihim. Nah, ayat alaihim itu tidak mengarah ke langit-langit. Nah, baik, selanjutnya ada sifat dari huruf hijaiyah, yang mana sifatnya ada al-ithbaq dan lawannya al-infitah. Nah, kedua sifat ini berdasarkan apakah suaranya itu terkurung di dalam mulut atau keluar. Nah, kalau al-ithbaq
itu suaranya terkurung di dalam mulut. Hurufnya itu yaitu huruf ta, za, da, dan sa. Nah, contoh pengaplikasiannya di ayat Al-Ikhlas, yaitu Allahus Samad, Allahus Samad. Nah, suaranya itu terkurung di dalam mulut. Nah, berbeda pula dengan Al-Infitah. Al-Infitah itu suaranya keluar dari mulut. Nah, huruf-hurufnya itu selain dari huruf Al-Itsbaq. Contohnya ada huruf alif, ba, ta, dan seterusnya. Contoh pengaplikasiannya itu adalah di surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, alif di ayat. Nah, itu merupakan huruf al-infitah. Nah, baiklah, yaitu sifat-sifat yang selanjutnya ada sifat al-izlaq dan lawannya ada al-ismat. Nah, kedua sifat ini tidak berpengaruh sama sekali kepada pengucapan huruf. Dia bergantung kepada dia ini mudah diucapkan hurufnya ataukah dia ini sulit diucapkan hurufnya atau tidak. Nah, contoh-contoh atau huruf dari al-izlaq itu ada huruf ba, lam, nun, mim, ra, dan fa. Nah, contoh pengaplikasiannya adalah di surah Al-Ma'un, di mana ayatnya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'ai, diranya itu mudah dilafazkan. Nah, kalau huruf al-ismat itu selain dari huruf al-izlaq. Nah, contoh pengaplikasiannya yaitu di surah Al-Zalzalah, yaitu ayatnya iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu hurufnya itu susah atau sulit, agak sulit. Nah, baiklah, tadi kita sudah membahas sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Nah, sekarang kita masuk sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Yang pertama ada sifat dari as-safir, yaitu sifat yang dimiliki oleh huruf sha, zai, dan sin. Nah, yang mana saya akan menjelaskannya pada saat saya membacanya, yaitu sha, za, dan sa itu ada seperti bunyi seperti desiran, ada seperti s. Nah, itulah dinamakan as-safir. Contoh pengaplikasiannya ada di surah Al-Fil, di mana bunyinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Ada seperti desiran. Nah, itulah yang dinamakan as-safir. Nah, baiklah, sifat yang selanjutnya itu ada sifat qalqalah, merupakan sifat dari huruf qaf, ta, dal, jim, dan ba. Kalau biasanya kita singkat di Indonesia itu baju di toko. Ba, jim, dal, ta, dan kha. Nah, ketika kita mewakafkan atau mensukunkan huruf yang 5 tadi, ada seperti pantulan. Nah, langsung saja contoh pengaplikasiannya di surah Al-Ikhlas, di mana bunyi ayatnya Qul huwallahu ahad. Nah, seperti ada pantulan di sukunnya, di wakafkannya tadi pada huruf dal. Nah, yang selanjutnya itu ada sifat dari al-lin, yaitu ketika kita melafazkan hurufnya itu tidak memberatkan lidah atau ringan, yaitu hurufnya hanya ada 2, yaitu waw dan ya. Nah, contoh pengaplikasiannya di surat Al-Quraisy, yang mana bunyinya liila fi Quraisy. Nah, tidak memberatkan lidah. Nah, baiklah, selanjutnya ada huruf al-inhihraf, yaitu adalah huruf yang pengucapannya miring. Nah, biasanya banyak salah mengartikan itu lidahnya miring, tetapi salah. Yang benar itu pengucapannya atau suaranya yang miring. Nah, hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra. Nah, contoh pengaplikasiannya di Quran surah Ali Imran, yaitu al-sitaqahum. Nah, huruf yang selanjutnya itu ada huruf takrir, yaitu pengucapan atau pelafalan huruf yang disertai bergetar secara berulang pada ujung lidah. Hurufnya ada 1, hanya ra. Nah, contohnya di surah Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Nah, situ ada bergetar dan pengulangan di ujung lidah. Adalah sifat yang selanjutnya ada tafasisi, di mana pengucapan huruf disertakan menyebarnya angin di dalam mulut. Hurufnya hanya satu, yaitu shin. Nah, pengaplikasiannya yaitu tashtaru. Jadi tashtaru. Nah, adalah yang selanjutnya ada istitolah. Nah, istitolah ini pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ujungnya di sebelah kiri atau kanan lidah. Hurufnya hanya satu, yaitu dad. Nah, pelafalannya itu di Al-Fatihah waladhdallin. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.